Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuninta Busina, NIM AB 221111. Hari ini saya akan melakukan ujian OSCE yang berjudul Pendidikan Kesehatan tentang Oral Trust. Permisi. Ya, silakan masuk. Duduk, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan nama saya Yuninta Busina. Hari ini saya akan bertugas untuk memberikan Ibu tentang pendidikan kesehatan tentang oral trust ya, Bu ya. Di sini saya minta waktu Ibu 5-10 menit ya untuk menjelaskan apa itu oral trust. Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap. Kita cuci tangan yang angkat dulu ya, Bu ya. Iya. Tangan. Ibu sudah tahu apa itu oral trust? Belum tahu ya. Di sini pengertian oral trust sendiri adalah organisasi selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang platum, gusi, serta lantai mulut. Jadi kalau di daerah itu nyebutnya itu kayak ada putih-putih di mulutnya itu loh Mbak ya, Ibu ya. Nah, gejala oral trust itu sendiri yang pertama itu tampak bercak putih pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan, bayi kadang-kadang mengelap untuk minum atau menyusui. Mukosa mulut mengelupas, lesi multiple, luka-luka banyak pada di selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat. Bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Bila terjadi kronis maka terjadi granulosa atau lesi benjolan kecil. Menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun yang menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius, tidak mau makan atau makan dimuntahkan, tidak mau susu botol, bahkan ASI dan gelisah terus. Bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Secara psikis dia akan rewel. Jadi bayi-bayi yang terkena oral trust ini, bayi-bayi itu pasti akan biasanya demam, terus tuh tidak mau makan, tidak mau minum, karena kan untuk mereka makan aja pasti sakit ya. Karena kan ini kan seperti sariawan, tapi mereka yang berwarna putih karena itu kan kotorannya yang tidak dibersihkan ya Bu ya. Upaya yang terjadi, upaya agar oral trust tidak terjadi pada bayi itu, yang pertama itu Ibu harus membersihkan botol itu secara higienis ya. Jadi botol itu harus benar-benar bersih, dan botol yang tahan direbus, jangan dari botol yang harus direbus langsung melewat ya Bu ya. Yang kedua, lebih baik jangan diberikan dot kempong karena selain dapat menyebabkan oral trust juga dapat mempengaruhi bentuk rahangnya. Jadi kalau orang ngempeng ya biasanya kalau itu, jadi biasanya kalau anak-anaknya ngempeng itu biasanya rahangnya bisa jadi maju ya. Jika bayi menetes atau menyusui ibunya, untuk menghindari oral trust sebelum menyusui sebaiknya puting susu ibu harus dibersihkan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi sebelum menyusui itu kalau bisa puting susu ibunya harus bersih, jangan sampai ini ya susunya itu kotor ya Bu ya. Jadi itu yang menyebabkan adanya infeksi ya. Adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadi oral trust jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Jadi bayi-bayi yang mengalami oral trust ini harus benar-benar ini Bu ya, harus benar bersih ya Bu ya. Cara Ibu merawat oral trust pada bayi itu ada beberapa cara, yaitu dengan membersihkan tangan, cuci tangan terlebih dahulu sebelum atau sesudah kita menyusui, lalu bersihkan terlebih dahulu dengan jari dibungkus kain yang dibasahi lalu dikasih larutan garam. Mengolesi mulut dengan garam violet 0,25% atau 1 ml suspensi nystatin. Membuang kain sehabis dipakai. Jadi habis Ibu membersihkan mulut anak Ibu dengan kain tadi itu, kayaknya yang terpakai itu dibuang karena itu sudah banyak kotorannya ya. Jadi kalau seandainya oral trust ini makin banyak dan bertumbuhnya itu makin parah, lebih baik ibunya langsung bawa ke dokter aja anaknya ya Bu ya. Jadi jangan dibiarkan mulut anak yang banyak putih-putih itu dibiarkan di rumah apabila semakin bertambah. Oke Bu, apakah ada yang ingin tanyakan Bu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau seandainya Ibu mendapatkan kasus seperti ini, Ibu langsung aja konsultasi ke bidan terdekat ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama.